Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niwayan Martini dari SMK Negeri 1 Mas Ubud. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi video mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Halo ibu-ibu, suara saya jelas? Kasih jempol? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, selamat datang Pak Kade. Kita berdua cowok di sini. Ya, hilang lagi. Bisa kok. Oke. 1 menit lagi kita mulai nih, Ibu, Bapak, guru semuanya. Oke, ada Bapak lagi 1 join. Pak Adisu di sini, Pak Subandi yang belum masuk. Kan jenang saya. Gimana Bu Erna? Kurang jelas? Pak Subandi yang belum masuk Zoom kayaknya Niki. Oh, Pak Subandi. Oh ya, Pak Subandi belum. Baik, kita tunggu dulu. Mas Rit, aduh, ada. Bagaimana Bu Erna? Pak Subandi sudah join? Ada nasi, Nek, ada nasi. Sepertinya belum. Ada Bu Gong. Oke, Bu. Sudah bisa, Pak. Sudah. Pak Subandi udah ada? Pak Subandi udah ada? Belum kayak. Bu Erna, Pak Subandi bisa dihubungi? Sudah Bu Mar, saya sudah telepon tadi. Biar join aja nggak apa-apa di off cam. Sudah. Kok menguing lah? Dan mute. Yang berdekatan mungkin bisa off mic dulu biar tidak echo ya, biar tidak gema. Yang berdekatan mic-nya off dulu ya. Siti Markona. Matiin speakermu. Ya,
Terima kasih Bu Lili. Belum diklik. Orang dirimu udah bukan aku. Bu Sri Indra, Pak Sugito. Pak Sugito lagi satu. Baik, bisa dimulai ya, Bapak Ibu. Oke, bisa Pak. Terima kasih. Oke. Oke, pesannya tuing-tuing ya. Harap sabar, masih ada gangguan teknis tadi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acaranya. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Made Edi Sukaryawan. Kali ini saya diberikan kepercayaan kembali untuk memandu Bapak Ibu CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mas Ubud untuk berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini luar biasa sekali bagaimana Bapak Ibu dari CGP Angkatan 9 dan 10 ingin berbagi tentang aksi nyata yang dilakukan selama ini. Namun sebelum lebih jauh, mari kita mengucapkan salam terlebih dahulu dengan salam dari budaya kita. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan ini lebih ke diskusi nanti ya, mungkin lebih diskusi, sharing dan diskusi tentang aksi nyata yang dilakukan kawan-kawan kita yang mengikuti pendidikan pelatihan guru penggerak Angkatan 9 dan 10. Ini sangat penting untuk kita karena kita sudah tahu bahwa budaya positif itu sangat luar biasa pengaruhnya untuk diri kita sendiri dan untuk siswa kita nantinya. Karena visi dari CGP yang sudah dari dulu digetolkan adalah kalau salah nanti mungkin diingatkan ya Bapak Ibu CGP, bergerak, tergerakkan dan menggerakkan gitu ya. Jadi kita artinya sama-sama bergerak gitu. Kalau melihat sisi dari ini ngingetin kembali dengan masa kecil saya dulu ya, masa kecil sih. Budaya positif ini saya ngingetin sama film Monster Inc sebenarnya. Bagaimana senyum dan tawa itu lebih hebat daripada sedih dan tertekan gitu. Jadi Monster Inc ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bahwa dari sesuatu yang positif akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, lebih positif. Jadi impact-nya itu luar biasa. Nah, ada pertanyaan mendasar dari diri saya sendiri dan mungkin dari teman-teman juga, mengapa budaya positif ini penting gitu. Nah, inilah yang akan dipaparkan dan disaringkan oleh teman-teman kita dari latar filosofisnya, kemudian bagaimana implementasinya terhadap siswa, dan itu yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan kita. Nah, siapa saja sih CGP kita? Izinkan saya memperkenalkan dulu CGP kita yang angkatan 10. Di sini dari catatan yang saya dapatkan ada 5 teman kita yang akan sharing. Yang pertama, mungkin host bisa dipin nanti ya yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Niwayan Martini, SPD MPD. Saat ini beliau menjabat sebagai Waka Kurikulum di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Kemudian, belum dipin ya wajahnya. Say hello dong Ibu, Bu Martini. Entar. Oke. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Oke, terima kasih. Agak berdebar sih. Agak berdebar. Santai Bu. Tarik nafas dulu Bu. Tarik nafas yang panjang. Jangan ditahan Bu ya, dilepaskan gitu. Nanti ditahan ini saya Pak. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Oke, yang kedua. Itu Ibu Niputu Erna Surim Pirnayanti, SEMPD. Saat ini beliau mengampu mata pelajaran, kalau salah nanti dikoreksi Bu ya. Yang saya tahu mengajar tentang kewirausahaan, bagaimana menjadi siswa yang menjadi entrepreneur, itu keren banget ya. Halo Ibu. Halo, Bu Erna. selamat
Siang. Ya, Selamat moderator yang siang. sangat luar biasa nih Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Baik, terima kasih Bu. Luar biasa hari ini. Luar dari biasanya Pak. Luar dari biasanya. Berarti ada dagdikdukder juga kayaknya nih Iya, ya. betul, betul, betul. Yang ketiga, kita lanjut. Ada Ibu Niputu Eka Apriliani, SPD. Di layar saya tidak terlihat ibunya. Halo Ibu. Halo, Halo, oh ini dia. Gimana kabarnya Bu? Astungkara baik Pak Adi. Gimana kesibukannya di sela-sela yang saya tahu kabar terakhir eh, istilah Balinya ngempu Bu ya. Iya, Bisa kabarnya dibagi waktunya sangat, Bu? iya sangat repot, sangat Ya. rempong dengan tugas-tugas CGP ditambah lagi dengan baby. Ya, tapi tetap semangat Ibu ya. Semangat Bapak. Oke, terima Oke. kasih. Yang keempat ada Ibu Nikade Wirastuti, SPD. Halo Ibu. Hadir Bapak. Hadir, oh, sopan banget ini. Jadi saya takut nih. Gimana kabarnya Bu? Semoga semoga lebih baik. Oke, selalu lebih baik ya. Yang terakhir, Ibu Nikade dari sini Bu ya, Kade Eni Sugihartini, SPD. Halo Ibu. Halo Bapak, halo semuanya. Biasa, ini selalu sibuk biasanya dan pulangnya selalu on time. Oke, sebelum lebih lanjut, izinkan saya mau menyampaikan susunan acara kita kali ini. Yang pertama ada pembukaan, sudah kita lalui tadi bersama. Kemudian yang kedua, itu acara inti kita, pemaparan berbagi praktik baik tentang budaya positif dan video aksi nyata yang sudah dilakukan dari 5 narasumber kita tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, setelah paparan materi, lanjut diskusi. Baru yang terakhir nanti kita Oh, ada 6 lagi satu. Maaf ya Bapak Ibu, ada 6. Pak Subandi lagi satu nih. Bapak Subandi udah join apa belum nih? Halo Pak Subandi, Pak Made Subandi. Halo, Rayu. Wah, rahayu Bapak. Bagaimana Bapak? Sehat? Mas, sehat. Mas Tungkare, sehat Bapak ya. Ini Bapak Pak Made Subandi, SPD, informasi terakhir masih menjabat Bapak ya? Bukan penjahat Bapak ya? Sementara masih menjabat. Masih menjabat. Semangat, tetap semangat Bapak ya. Terima kasih. Oke. Itulah narasumber kita, ke-6 narasumber kita. Lanjut saja kita ke acara inti kita. Yang pertama paparan dari Bu Martini tentang disiplin positif. Oke. Bagaimana Bu Martini? Sudah siap? Astungkara, siap. Oke. Untuk waktu dan kesempatannya, dipersilahkan Ibu untuk memaparkan materi tentang disiplin positif. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi, moderator kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Saya malah menjadi insecure moderatornya sangat luar biasa. Jadi pertama-tama marilah kita awali dengan mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai membahas materi, mungkin di sini akan kita paparkan sedikit tentang budaya positif. Jadi sebelum ke disiplin positif. Jadi seperti kita ketahui bersama, jadi di sini mungkin kita membahas dulu sedikit tentang peran guru. Jadi peran guru sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa guru tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat dari murid yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu, maka di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya. Jadi memperbaiki lakunya, jadi bukan mengubah dasarnya. Nah, kemudian hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya, bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi guru pamong di sini harus memberi tuntunan. Jadi agar anak tidak kehilangan arah atau tidak membahayakan dirinya. Jadi peran guru di sini adalah menuntun.
Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa guru perannya di sini bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi menuntun anak-anak agar memiliki karakter yang baik. Nah, di sini ketika kita kaitkan dengan budaya positif, jadi budaya positif itu adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh warga sekolah. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus konsep yang harus diterapkan oleh guru ketika ingin menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama tentu saja mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham. Jadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada motivasi, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima restitusi 5 kontrol guru, kemudian yang keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Nah, di sini ketika kita bicara disiplin positif berdasarkan teori kontrol, maka atau teori dari William Glasser itu maka di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian semua perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan. Kemudian di sini, ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita hanya mengontrol diri kita, maka di sini disiplin dapat diartikan bahwa belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi itu menjadi motivasi intrinsik bagi kita. Jadi menurut teori motivasi itu terdapat 2 motivasi bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu teori ekstrinsik dan kemudian yang kedua teori intrinsik. Berdasarkan teori ekstrinsik, ayo kacang Bu. Halo Bapak Ibu, mohon bisa dibantu tolong di-mute ya. di-mute ya. Udah ya? Udah. Pak Mul, tolong di-mute ya. Apa pun itu? Oke. Oke, terima kasih. Maaf. Baik, jadi saya lanjut ya. Jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, di mana berdasarkan teori motivasi itu ada 2 motivasi manusia melakukan suatu tindakan. Jadi yang pertama motivasi ekstrinsik. Jadi yang pertama itu adalah menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan. Contoh misalnya, ketika siswa datang ke sekolah tepat waktu, ya mereka datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, ada siswa yang datang tepat waktu karena ingin mendapat penghargaan. Jadi mungkin ingin dianggap sebagai siswa yang rajin. Itu termasuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, 2 hal tersebut merupakan bentuk dari motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang kedua, ada motivasi intrinsik. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghargai diri, kemudian yang kedua untuk menghargai diri. Jadi itu termasuk motivasi intrinsik. Jadi seseorang melakukan sesuatu bukan lagi karena takut mendapat hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi karena ingin menghargai dirinya, kemudian dan menghargai prinsip-prinsip yang mereka percayai. Jadi itu memang suatu yang dilakukan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Dan inilah sebenarnya yang ingin kita tumbuhkan dari siswa. Jadi siswa datang ke sekolah, siswa belajar itu bukan karena takut mendapat hukuman dari guru atau karena semata-mata ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Jadi disiplin positif inilah yang ingin kita bangkitkan dari siswa. Nah, bagaimana kita membangkitkan itu akan kita bahas di berikutnya.
yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, kita lihat dulu paradigma pelajaran baru. Jadi dalam paradigma pembelajaran baru, jadi merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sebelumnya kita kan siswa selalu belajar berdasarkan apa yang diinginkan guru. Nah, dalam paradigma pembelajaran baru di sini siswa belajar berdasarkan karakternya. Jadi berdasarkan karakteristik siswa, berdasarkan keinginan belajar siswa. Jadi di sini kita diharapkan mampu membentuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Next, Bu. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita, termasuk saya juga sebelum mempelajari disiplin positif, mungkin kita sebagian besar dari kita konsepsi kita tentang kontrol seperti ini. Jadi guru mengontrol murid. Jadi seperti terlihat, jadi muridnya seperti orang yang memang diikat, kemudian mengikuti keinginan guru, kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah. Jadi mungkin sering kita menegur siswa, kita ingin membuat dia merasa bersalah dan kita percaya itu, Bu, tolong. Jadi kita percaya itu mampu menguatkan karakter siswa, padahal sebenarnya itu enggak. Jadi itu, jadi di situ kritik membuat rasa bersalah, kemudian sebagai orang dewasa kita menganggap diri kita berhak untuk memaksa anak belajar sesuai dengan keinginan kita. Jadi sekali lagi, padahal sebenarnya itu tidak mampu membangkitkan motivasi intrinsik siswa untuk menumbuhkan disiplin positif maupun agar mereka belajar dari dalam diri mereka. Next. Nah, kemudian stimulus tentang respon perubahan pendekatan teori kontrol. Jadi yang pertama, realitas kita sama dirubah menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi karena pada intinya kan kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Misalnya ada anak yang kebutuhan akan kasih sayangnya yang belum terpenuhi di rumah, atau kebutuhan akan penguasaannya di rumah yang belum dipenuhi atau di sekolah. Jadi berbeda setiap orang, kita tidak bisa menyamakan. Disitulah pentingnya ketika misalnya ada permasalahan siswa, kita mengetahui dulu latar belakang siswa tersebut. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal saat ini harusnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang sesuatu. Jadi misalnya ada seseorang yang mungkin mereka lebih suka belajar dengan membaca, atau ada mungkin ya seseorang yang lebih suka belajar dengan melihat visualisasi, itu saja sudah berbeda. Tetapi kita di sini sebagai selama ini sebagai guru kadang masih berusaha memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang sama, padahal karakteristik mereka berbeda. Mungkin ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik, atau justru ada anak yang suka belajar dalam keadaan tenang atau sunyi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di sini yang harus kita rubah adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin ketika kita melihat dunia itu datar, atau ada orang lain yang melihat dunia itu bulat. Jadi itu perumpamaannya. Atau misalnya ada orang yang memandang sesuatu itu dari sisi A-nya, kemudian ada juga yang dari sisi B. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kita harus melihat perilaku buruk itu mungkin mempunyai tujuan. Mungkin seorang anak berperilaku buruk, sering datang terlambat, atau sering tidak mengerjakan tugas. Di situ semata-mata tujuannya adalah untuk mencari perhatian. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada anak yang memang memiliki kebutuhan akan kasih sayang, sehingga tetapi dia tidak mampu mengungkapkannya. Jadi karena kan tidak semua orang mampu mengungkapkan keinginannya. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di sini seharusnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Artinya apa? Ketika kita memang ingin melakukan sesuatu, jadi ya itu memang harus timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena kontrol orang lain. Atau misalnya seperti tadi kita takut akan mendapat hukuman, ataukah kita ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi yang seharusnya adalah, kan kadang-kadang ketika kita membujuk siswa, kemudian kita sudah merasa bahwa bujukan itu tidak berhasil, kita akan melakukan pemaksaan, entah itu dengan ancaman hukuman, dan lain sebagainya. Nah, padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus itu yang diperlukan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, di sini seperti membuat kesepakatan kelas. Jadi, itu kan konsensus yang disepakati bersama. Jadi, kita ketika siswa bermasalah, kita harus mengetahui dulu penyebabnya, kemudian menguatkan apa yang mereka dari yang mereka lakukan, kemudian menyepakati bersama apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi di sini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang atau kalah. Jadi semua solusi itu harus mampu menyelesaikan permasalahan secara jajar. Jadi tidak ada orang dewasa yang menang atau siswanya yang menang. Jadi seperti itu. Next. Disiplin positif. Jadi disiplin di sini kalau diartikan dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward serta ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini seperti yang saya sampaikan, itu adalah disiplin yang memang benar-benar timbul dari motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi tidak karena mengharapkan reward dari guru atau karena takut akan ancaman atau hukuman yang akan diberikan ketika mereka tidak disiplin. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena seperti saya sampaikan, ketika disiplin itu terbentuk karena mereka takut terhadap ancaman hukuman atau karena mereka berharap adanya reward, maka disiplin yang terbentuk itu tidak akan berlangsung lama. Itu tidak akan kekal. Jadi, agar disiplin itu terbawa dan menjadi bagian dari karakter mereka, maka kita harus mampu membangkitkan perilaku disiplin itu yang memang benar-benar tumbuh dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Next. Oke, jadi ketika kita bicara disiplin positif, maka ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sepakati bersama. Jadi di sini contohnya adalah misalnya dari penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian ada yang dari IBO Primarius, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Kemudian juga ada dari 9 pilar karakter Indonesian Heart Rate Foundation. Jadi di sini nantinya ini bisa kita jadikan pedoman, nilai-nilai kebajikan ini kita jadikan pedoman di dalam membuat suatu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi kurang lebihnya, jadi kesimpulannya adalah ketika disiplin positif itu terbentuk dari karena motivasi ekstrinsik, maka disiplin yang terbentuk itu hanya akan terjadi ketika siswa takut terhadap hukuman, kemudian mereka ingin mendapatkan reward. Tetapi jika disiplin positif itu timbul dari dalam diri masing-masing peserta didik, maka itulah yang akan membangun karakter dari peserta didik kita, sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikannya di SMK, mereka akan memiliki karakter yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri nantinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi disiplin positif. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Adi.
Baik, terima kasih Bu Martini, luar biasa ya. Jadi dari sini kita terpacu bersama untuk bagaimana sebenarnya dari diri kita dulu nih, bagaimana membangkitkan disiplin terhadap diri kita sendiri dulu. Karena siapa yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Luar biasa, terima kasih Bu Martini. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Martini, luar biasa. Selanjutnya, biar efisien waktunya, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, paparan dari Bu Erna. Dari catatan yang saya dapatkan itu tentang teori motivasi. Tapi tadi Bu Martini juga sudah menyinggung tentang teori motivasi. Mungkin ini motivasi tentang entrepreneur kayaknya. Oke, Bu Erna. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Ini yang Waktunya keren. dipersilakan. Oke. Benar sekali ya, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bu Martini terkait teori motivasi, hukuman atau penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini saya singkat-singkat saja gitu kan. Nah, apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi? Lebih banyak ke contoh-contohnya. Nah, di sini kita akan lihat yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu sendiri, seperti yang kita ketahui menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu. Nah, kecenderungan kalau seperti ini dia akan mempertanyakan, kalau saya tidak melakukan apa yang terjadi kayak gitu. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan, ya, sehingga muncul lagi pengaruh-pengaruh yang dari luar. Nah, misalnya secara fisik atau psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, ya ini tidak melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi mereka cenderung mempertanyakan dulu baru dia melakukan kayak gitu. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan apa namanya? Sebentar. Jadi ini bersifat eksternal. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan hal tersebut? Ya, kita akan lihat di sini yang nomor 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang tadi kan kalau tidak melakukannya bagaimana gitu kan. Nah, ini motivasi eksternal selanjutnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan motivasi eksternal tadi ada 2 contohnya, dan ini adalah motivasi internal. Ibu Erna termute dia. Unmute tuh. Oh. Oke, kepencet ya kayaknya. Jadi ada 2 contoh motivasi eksternal gitu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul dalam diri itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu yang pertama yang biasanya terbersit ya di kepala kita. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti dalam pikiran kita atau benak kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu. Jadi teori motivasi ini kecenderungan bersumber dari eksternalnya gitu. Ya, dia ingin mendapatkan sesuatu ya karena imbalan-imbalan ini gitu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Akan muncul suatu pertanyaan dalam dirinya, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukannya. Seperti itu. Ini adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, seperti itu. Silakan. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, merdeka itu memiliki arti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya ya karena diri sendiri, bukan karena faktor orang lain seperti itu untuk melakukan sesuatu. Itu jauh lebih bisa kita pertanggungjawabkan dan
imbasnya atau manfaatnya mungkin bisa kita rasakan kalau itu dari faktor diri sendiri. Begitu juga terhadap siswa. Kalau motivasi siswa itu untuk melakukan, contohnya tadi Pak Adi sudah sampaikan bahwa kalau di mata pelajaran saya kewirausahaan, kalau dia motivasinya dari diri untuk mampu mengeksplor diri menjadi seorang wirausaha sukses, berarti dia harus munculkan dari dirinya. Oh, saya mau jadi pebisnis. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu harus mulai dari dirinya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini dimunculkan yang bantu share screen bisa bantu ya di bagian share di atas pojok kanan itu kan ada share tuh, ada present. Jadi itu diklik ya biar bisa full share screen untuk teman-teman. Karena agak sedikit terganggu. Nah, ini di pojok ya ke kanan kursornya, oke, present. Present di bawah, Bu. Di bawah, Bu, di bawah, di bawah. Oke, nggih. Oke, terima kasih, Bu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini pernyataan yang memang harus kita pahami bersama. Ya, kalau kita ngomong tentang hukuman, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kadang tidak nyaman bagi siswa itu sendiri ketika kita mengkoreksi mereka dengan ancaman atau hukuman. Nah, berbeda kalau siswa tersebut ya anak didik kita dia mengungkapkan dari dirinya sendiri. Itu jauh lebih keterbukaan itu membuat mereka nyaman gitu. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu seperti apa gitu. Biarkan siswa kita itu mengungkapkan dengan hatinya sendiri, dengan dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman. Gitu. Karena itu jauh akan membuat dampak yang tidak nyaman, bahkan traumatis dalam dirinya. Oke, selanjutnya pengaruh jangka pendek, jangka panjang seperti yang tadi disampaikan. Next, Bu. Nah, itu. Kalau jangka pendeknya mungkin mereka akan ketakutan datang sekolah gitu. Ya, karena bullying gitu. Mungkin dari temannya, kita juga sebagai seorang pendidik kalau salah memberikan treatment itu juga akan berpengaruh seperti itu. Ya, traumanya itu jangka panjang. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ya. Kalau saya sendiri dulu waktu sekolah gitu ada guru yang galak gitu kan, terus pakai penggaris itu sampai sekarang terasa gitu kan traumatisnya itu. Nah, berbeda kalau sekarang itu sudah tidak bisa kita melakukan kekerasan seperti itu. Itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan. Penghargaan menghukum. Nah, salah satu contoh penghargaan yang menghukum itu mungkin Bapak Ibu nanti bisa sama-sama ini ya merefleksi diri. Kalau ada siswa yang tidak membuat tugas di kelas gitu kan. Nah, anak-anak tersebut biasanya diapakan? Kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, pasti disuruh untuk maju ke depan. Siapa yang tidak buat tugas atau siapa yang tidak mengerjakan, maju ke depan biasanya seperti itu. Dan mungkin ada sekarang sudah mulai berubah ya, ada yang disuruh menyanyi gitu kan, ada yang disuruh menceritakan kenapa tidak membuat tugas. Ada hal yang positif yang dirasakan, ada juga hal yang negatif yang dirasakan peserta didik. Kecenderungan kalau mereka anaknya memang tidak menghiraukan hukuman itu ya, mungkin itu menganggap hal biasa gitu, dipanggil ke depan nyanyi ya udah happy gitu kan. Tapi bagi siswa kita yang menganggap itu adalah hukuman dan traumatis, kita panggil ke depan, kita tanyakan di hadapan teman-teman, ditertawakan oleh teman-teman, itu akan menyebabkan down gitu kan. Dan mereka juga akan malu gitu terhadap teman-teman yang lain. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, penghargaan juga kalau kita sering gunakan untuk motivasi siswa itu berubah, kecenderungan juga tidak terlalu baik gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya yang terbaik itu? Nah, kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Kebetulan kami
duluan mendapatkan materi-materi ini sehingga kami bisa sharingkan kepada Bapak Ibu dan kita bisa perbaiki bersama. Penghargaan itu tidak efektif ternyata ya Bapak Ibu kalau jangka panjangnya itu tidak baik karena peserta didik kalau asumsinya untuk berubah itu adalah mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah itu jangka panjangnya tidak baik. Maka yang harus dilakukan adalah mereka menyadari dari faktor intrinsiknya itu. Nah, ini kembali lagi penghargaan merusak hubungan. Nah, ini karena munculnya rasa penghargaan yang tinggi, hadiah dan sebagainya, kecenderungan di dalam kelas itu muncul ya sikap yang tidak mau mengalah gitu. Dan pasti akan lebih tinggi lagi kompetisinya di kelas. Nah, individunya akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Seperti pisau bermata dua kalau kita ibaratkan ini ya. Apa yang harus kita lakukan. Oke. Sudah disampaikan tadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, ya tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi. Karena asumsinya mereka itu adalah mengejar apa yang menjadi target mereka, hanya hadiah, pujian. Ya, itu hal yang tidak baik yang seperti yang kita pelajari bersama di modul CGP ini oleh teman-teman kita yang CGP angkatan 10. Ya, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang harus kita lakukan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Saya sharingkan di sini bukan maksud untuk menggurui tetapi kita berbagi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Misalnya kita boleh, wah sudah bagus ya kemarin PR-nya sempat tidak dikerjakan, sekarang sudah dikerjakan, sudah mengalami peningkatan. Tetap semangat ya, lakukan hal yang positif untuk perbaikan diri. Itu mungkin sesuatu kalimat yang sederhana yang bisa kita berikan kepada peserta didik, tapi akan diingat selamanya. Daripada kenapa kamu tidak melakukan, tidak membuat tugas? Ngapain kamu? Begadang kamu misalnya seperti itu akan dikenang oleh peserta didik itu jangka panjang. Dan itu traumanya akan diingat, oh Bapak ini, guru ini seperti ini. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang berikutnya beri pengakuan secara pribadi. Wah luar biasa, tepuk pundaknya, beri ucapan selamat, beri pujian dengan hal yang wajar. Artinya bagaimana agar dia itu bisa mengatakan dirinya saya sudah melakukan perubahan kecil pun diapresiasi oleh guru saya. Yang awalnya mungkin dia males atau awalnya dia memang tidak mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya, kita berikan sesuatu. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kita apresiasi murid kalau dia dalam sistem kelompok misalnya di kelas, ya kan? Kelompok ini sudah berhasil mengerjakan dan mempresentasikan. Kita berikan apresiasi, aplaus ya, pujian terhadap kelompok-kelompok yang sudah berhasil mempresentasikan tugas-tugas mereka. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini jangan sekarang diberikan ya kan, terus ketika dia melakukan kesalahan kita caci maki gitu, tidak seperti itu juga ya. Jadi konsisten, kita lihat kalau siswa itu bermasalah apa yang harus kita lakukan. Ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan sehingga siswa itu juga merasakan perhatian oleh guru-gurunya, dan juga kita berikan informasi kepada teman-teman bagaimana caranya mereka juga memberikan iklim positif di lingkungan belajar mereka. Fokus pada proses. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita ya sebagai seorang guru, saya ya bukan kita, saya sebagai seorang guru juga lebih sering melihat hasil karya siswa. Wah, hasil karyanya bagus banget gitu kan. Tetapi setelah saya belajar di CGP ini di modul 1.4 ini gitu, banyak tercerahkan Bapak Ibu. Ternyata banyak hal yang harus kita rubah. Bagaimana cara memberikan apresiasi, hukuman ya, dan bagaimana kita memotivasi siswa. Jadi ini adalah hal-hal yang mendasar yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya. Nah, di sini saya coba membuatkan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, kalau kita lihat di sini di pembukanya
kemarin saya perhatikan. Nah, itu kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan, jadi nilai kebajikan, rasa empati besar sekali. Karena kita memperhatikan siswa tersebut. Kemarin Ibu memperhatikan Anda datang terlambat atau Budi datang terlambat. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah, ini memang susah Bapak Ibu kita lakukan karena menghadapi siswa itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi kita coba untuk belajar memperbaiki cara-cara ini. Nah, terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan bersama. Terus yang selanjutnya membukanya dengan kalimat saya menghargai. Nilai kebajikan di sini adalah kepedulian kita sebagai seorang guru, sebagai seorang teman. Jadi membiasakan untuk membuat kalimat seperti ini. Situasinya pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Saya menghargai hasil karya Anda, ya. Jadi di sana menunjukkan kepedulian. Terus pembukanya kalimatnya adalah terima kasih untuk ya rasa tanggung jawabmu. Jadi ini nilai kebajikannya. Situasinya adalah pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan misalnya. Terima kasih ya sudah mengambilkan. Jadi kalimat-kalimat sederhana ini kalau kita sering praktekkan atau kita sering lakukan baik itu di lingkungan kita ataupun di peserta didik, saya rasa iklim belajar kita juga akan terbangun. Suasana kelas yang diimpikan oleh siswa atau peserta didik juga akan tercipta. Nah, nanti kita akan belajar itu Bapak Ibu di modul selanjutnya. Di materi selanjutnya yang dibawakan oleh teman-teman kita. Oke, next. Nah, Bapak Ibu di sini saya coba buat beberapa hal ya, tindakan guru. Nanti bisa ketik ya Bapak Ibu di kolom chat gitu kan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya dia itu mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh hukumannya adalah seperti ini. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Kira-kira. Boleh dong kita tulis di kolom chat. Ya, Bapak Ibu yang masih standby di kolom chatnya. Ping, ping. Sudah ada yang jawab Ibu, ayo. Mana? Konsekuensi ya. Oh, konsekuensi kata Bu Kade. Oke. Nah, ini Kalau saya hukuman kayaknya tuh Bu ya. ini lebih cenderung ke hukuman ya kalau Pak Adi ya. Ya, kalau menurut saya hukuman. Oke, hukuman. Ayo yang terlambat ke sekolah buat tulisan 100. Ayo Bapak Ibu yang lain. Nah, hukuman. Oke, kita keep dulu ya Pak Adi ya, karena kita masih punya soal lanjut, nanti kita buka jawabannya apa gitu kan. Wah, langsung hadiah itu Bu. Oke, langsung kita soal kedua ya Bapak Ibu. Nanti saya mintalah teman-teman untuk ngomong nih. Lari mengelilingin lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Nah, ini biasanya Pak Chandra yang melakukan ini ya. Kapan kamu terlambat? Wah, lari gitu misalnya. Itu guru olahraga gitu kan. Enggak sih, baik-baik semua guru-guru kita di SMKN 1 Mas Ubud. Oke. Oh, hukuman nih, hukuman katanya Pak Adi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Nah, apa tuh bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, hukuman. Makin aktif nih. Keren nih. Hukuman. Ya, pokoknya kita ini biasanya nanti kita minta tolong teman-teman nih di CGP nih. Ya. Saya pakai baik CGP. Oh ya, nanti Pak Indra itu yang jawabnya apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Disuruh ganti sama guru. Pak Indra apa Pak Indra? Hukuman apa konsekuensi? Oh, konsekuensi. Pak Indra dulu kalau mau bicara boleh Pak Indra nanti ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Nah, ini Bapak Ibu.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, biasanya siswa kita kan kalau nggak pakai sepatu hitam disuruh copot sepatunya terus dilelang sepatunya. Oh, tidak seperti itu juga ya. Dikumpulkan sepatunya itu biasanya. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu sudah tadi Bapak Ibu. Oke, next Ibu, kita lihat jawaban Bapak Ibu semuanya. Termasuk apakah ini? Nah, Bapak Ibu tadi yang menjawab. Kita perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu hukuman, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan hukuman? Karena sudah ada kesepakatan, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, itu nanti bisa apa namanya? Dipertegas juga oleh teman-teman kita nanti di pembahasan selanjutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi, ya, karena melakukan tindakan ya yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ya itu konsekuensi. Oke. Selanjutnya, nanti saya akan jawab pertanyaannya. Sabar ya, ada sesi tanya jawabnya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu menyakitkan ya, isi menyakitkannya gitu. Disuruh lari, disuruh menulis gitu. Jadi dia sesuatu yang tidak disukai anak. Kalau konsekuensi itu ya sesuatu harus terjadi. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Traumatisnya terjadi di sini. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Anak membenci kedisiplinan itu kalau hukuman. Dia akan mengulangi lagi gitu. Pokoknya sudahlah, sudah biasa gitu jadinya. Anak membenci disiplin. Itu ini hukumannya. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin karena dia tahu gitu dari dirinya. Oh, saya tahu nih. Jadi perbedaannya intrinsik sama ekstrinsik. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Ya, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman konsep dirinya yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi udah punya pemahaman dalam hal ini. Kalau konsekuensi dia tahu kalau saya melakukan kesalahan ini akibatnya akan seperti ini. Kalau hukuman itu biasanya mereka tidak siap untuk menerima rasa sakit hati yang lebih panjang yang dia rasakan. Nah, kalau di sini hukuman itu yang dirasakan anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi di sini yang dirasakan anak yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya bolehlah kalau masa konsekuensinya kita buat kesepakatan kelas ya misalnya, itu kita pastikan di sini. Apakah siswa itu senang diperlakukan seperti itu? Apa yang diinginkan nanti? Itu kita akan belajar di kesepakatan kelas nanti bersama Pak Subandi ya belajarnya. Oke, next. Nah, apa itu restitusi? Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi kita udah belajar nih tentang apa itu hukuman, terus apa itu konsekuensi. Nah, sekarang kita belajar menangani dengan restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya terhadap permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita cenderung lebih banyak ke hal-hal yang memperbaiki diri. Oke, selanjutnya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak akan belajar, oh kemarin saya melakukan tindakan ini, konsekuensinya seperti ini, cara saya memperbaiki ya kita mencari solusinya. Jadi ada solusi yang harus ditanyakan. Kenapa? Jangan pertanyaannya kenapa melakukan kesalahan ini gitu. Jadi cari tahu dulu penyebab anak ini melakukan kesalahan, setelah itu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki. Nah, ini kita harus menggali informasi terhadap peserta didik. Yang kedua, memperbaiki hubungan, terus ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari tahu gitu. Lebih banyak mencari tahu penyebab yang dilakukan siswa ini. Kenapa dia terlambat, kenapa dia melanggar aturan, itu kita cari tahu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk kita melakukan perubahan terhadap peserta didik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih condong menggali, memperbaiki. Halo Bu Erna. Nggih. Mohon maaf Bu, mengingatkan kembali. Ini materinya waktunya diefisienkan Bu. Oke, ini selanjutnya yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah 9 ciri-ciri restitusi yang kita ketahui bersama. Selanjutnya materi saya serahkan kepada moderator untuk diberikan kepada Pak Subandi. Baik, terima kasih Bu Erna, luar biasa. Kita jadi makin termotivasi apakah kita akan menghukum siswa atau memberikan konsekuensi. Ini kembali ke kondisi di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Langsung saja biar efisien waktunya kita sambut paparan dari Pak Subandi tentang kesepakatan kelas. Langsung Bapak eksekusi. Mengingatkan kembali waktunya kurang lebih 10 menit Bapak ya. Makin cepat makin bagus Pak. Poinnya, to the point saja. Halo Bapak Subandi. Ya, terima kasih Pak Adi, moderator yang luar biasa tadi, menangkap semangat, rekan-rekan guru hebat. Sedikit ya sih bahas tentang keyakinan kelas. Yang perlu kita bahas adalah apa sih itu keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu guru hebat, di sini apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas inilah sebuah pendekatan dengan mengedepankan peran aktif siswa dalam membuat peraturan untuk membantu guru dan siswa untuk bekerja sama sehingga belajar mengajar lebih efektif. Sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa. Yang mana sehingga seperti yang disampaikan oleh Bu Martini sama Bu Yana tadi adalah sehingga di sini siswa memiliki hak yang sama dengan guru juga. Bukan hanya siswa yang harus patuh pada peraturan, tapi juga guru juga yang wajib patuh pada peraturan. Ya, adapun latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di sini latar belakang itu adalah bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan, sehingga di siswa tidak ada merasa ada tekanan, tidak ada merasa patuh pada peraturan karena sanksinya, tapi muncul dari inisiatif dari kesadaran siswa itu sendiri, sehingga siswa itu seandainya ada pelanggaran, mereka betul-betul menyadari akan pelanggaran yang telah dibuat. Next. Tujuan. Mohon maaf, mungkin ada sedikit tulisan. Tujuan dari keyakinan kelas adalah untuk muncul kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Dan di sini adalah kita tanamkan dalam budaya positif di dalam pembelajaran sehingga siswa itu dalam belajar merasa nyaman, kelas yang aman, nyaman, menyenangkan sehingga semuanya menjadi bahagia dan tenang. Next. Ya.
langkah-langkah apa yang kita buat dalam menyusun keyakinan kelas, ya? Ini dalam menyusun keyakinan kelas, langkah-langkah yang dilakukan adalah guru mengajak siswa untuk mengungkapkan keinginannya, ya. Kita di sini tanggung jawab kita sebagai pendidik itulah bagaimana mengungkapkan, membuka ruang gerak kepada siswa untuk menyampaikan keinginannya. Ya, kedua, meminta siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Ya, dalam pembelajaran itu apa yang mereka inginkan. Ketika siswa itu menulis yang mereka harapkan. Hal yang ditulis tentang kelas impian itu dibaca bersama-sama guru dan siswa. Sehingga itulah suatu kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian dalam kelas yang sudah mereka tulis dan menyoroti hal-hal penting yang untuk dijadikan kesepakatan kelas. Ya, sehingga guru dan siswa juga membaca hasil kesepakatan untuk disepakati tertangani bersama. Di sini, Bapak Ibu, dengan keyakinan kelas ini ada, kalau di PPKN menyebutkan itu namanya pembelajaran yang berdemokrasi, bukan hanya berdiferensiasi, tapi demokrasi. Sehingga di sini siswa juga memiliki hak untuk menyampaikan keinginan, membuat suatu kesepakatan, sehingga peraturan yang dibuat itu adalah tidak harus menghukum, tetapi lebih ke sesuatu yang menyenangkan, lebih ke konsekuensi yang dihadapi oleh anak sendiri. Next. Ya, kesepakatan kelas, misalnya yang kelas diadakan yang setelah disepakati, masuk kelas tepat waktu. Ya, di sini Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu, kita sekolah jam 7.30. Kita tidak adil rasanya kalau siswa aja kita suruh hadir tepat waktu, dari gurunya datang terlambat, kan tidak bagus juga. Ya, menjaga kebersihan kelas, inilah tanggung jawab bersama, saling menghargai sesama teman. Ya, saya mengenal wujud yang budaya setelah menghargai sesama teman sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila juga. Membuat suasana yang nyaman dalam pembelajaran. Yang saya jadikannya sih memang memerlukan hiburan, tetapi kan dalam memerlukan hiburan kita juga harus bisa mengatur waktu. Kemudian kita tanya keyakinan kelas yang mana yang dilanggar, kemudian memperbaikinya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga untuk memperbaiki itu memang datang dari dirinya sendiri, bukan kita. Motivasi internal kembali, Bu, ya. Iya, motivasi internal. Jadi bukan kita, karena kamu terlambat kamu harus begini, enggak seperti itu. Jadi harus dari diri siswa sendiri. Oke, Ya, baik. ya, ya. Jadi Terima mungkin kasih, itu Bu, Pak Ade luar ya. biasa. Ini Ya, cerita yang silakan. menarik. Oke. Mungkin nanti bisa kita sharing videonya Betul, nanti Bu, yang betul. lain juga. Ya. Lanjut. Bu Erna, bagaimana aksi nyatanya selama ini, Bu Erna? Silakan. Mungkin bisa ditampilkan dulu. Iya. Bisa videonya, Bu? Semoga bisa. Biar ada contoh. Oke, saya coba ya tampilkan, semoga bisa ini Bapak Ibu. Oke. Kesepakatan kelas ya. Karena ternyata ngok-ngok juga ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita memang harus bercerita, Bu Erna. Ya, jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Mar, dalam kita membuat kesepakatan kelas, yang pertama itu kita mengajak siswa menggali apa yang dia impikan, kelas yang bagaimana yang dia impikan, kayak gitu. Oh, saya mau kelasnya itu menyenangkan gitu kan. Terus bisa saling berbagi dengan teman-teman, terus kelasnya yang selalu menjaga kehangatan, kekompakan, kebersihan. Nah, di sini kita menggali kesepakatan kelas itu awalnya adalah kelas impian mereka itu seperti apa. Nah, setelah itu apa yang dilakukan untuk mewujudkan itu, yaitu kesepakatan kelas. Kalau ingin kelasnya menyenangkan,
atau kelasnya bersih gitu misalnya, apa yang harus dilakukan? Ada piket gitu kan, kebersihan dan sebagainya. Itu salah satu langkah yang harus dilakukan sehingga kesepakatan itu bisa dilakukan bersama. Jadi ini videonya ada gitu kan, mereka membuat menulis dulu kelas impian mereka, setelah itu baru membuat kesepakatan kelas. Jadi itulah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Nah itu. Terus selanjutnya ada kasus-kasus juga gitu kan, karena di sini banyak kita video Bapak Ibu ya, dan kayaknya susah kita tayangkan karena sinyal juga. Semoga di teman-teman yang lain aksi nyatanya tidak video semua gitu kan. Coba kita lihat nih, oh Bu Kadek Wirastuti, silakan video juga nih ya, sepertinya. Oke, saya mute masih. Ya, untuk Oh ya, saya oke. video juga, tapi saya sudah kirim link bagi teman-teman yang mungkin yang YouTube-nya. mau Iya, iya. menyaksikan, menonton, silakan di Coba link mungkin juga open sudah dari YouTube aja, Bu. Share kirim. screen dari YouTube-nya coba. Boleh, silakan. Jangan di Canva-nya. Di Canva-nya mungkin 2 kali dia opening. Jadi coba buka dari YouTube-nya langsung. Mungkin diklik link YouTube yang sudah di-share sama Bu Kadeknya, Oke. kemudian Boleh. share screen. Saya tidak punya akses untuk share screen juga ini. Oke, coba dulu. Biar ada video yang tampil. Bu Kadek ada nge-share link YouTube? Jadi Ada di chat komen, Ibu. komen. Oke, tunggu sebentar. Oh, ini Bu Eni sudah coba. Bukan ya. Coba di play, Bu. Bu Eni. Bukan yang ini, Bu. Bukan yang ini, Bu Eni. Yang di Yang atas. komen Di Zoom-nya itu komen, aja Bu, di di komen, Bu, di komen. komen Zoom-nya, bukan di komen WA. Di komen Zoom, Bu. Komen Zoom-nya. Sama aja ternyata ya. Ya, jadi ini seperti teman-teman yang lain ya, kita membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas nih, kebetulan nih kemarin saya ajak anak-anak untuk ice breaking dulu. Ini judul ice breakingnya Marina menari di atas menara. Jadi gerakan tangannya sesuai dengan kata-kata itu. Jadi kalau Marina tangannya di dada, menari tangannya menari di samping, di atas menara ya. Jadi seperti itu untuk mengecek konsentrasi siswa aja biar siswa have fun sebelum saya mulai. Nah, setelah itu baru saya kemudian bagikan kertas terkait keyakinan yang mereka inginkan. Jadi keyakinan ini bukan berasal dari saya, melainkan dari siswa. Mereka ingin atau yakin mereka menginginkan kelas yang seperti apa, suasana belajar yang seperti apa. Setelah itu mereka menuliskan dan tempel. Setelah ditempel, kemudian saya akan mencari beberapa isi keyakinan yang sama untuk saya gabungkan. Setelah itu saya bacakan hasilnya. Kalau siswa menyepakati semua, baru dituliskan di papan. Ya, jadi begitu kurang lebih proses saya dalam membentuk keyakinan kelas. Oke. Luar biasa, Bu. Dari awal tadi siswanya banyak yang sudah tersenyum, Bu. Posisi temannya sudah terlihat, Bu, ya.
Oke, ini kesepakatannya. Oke. Baik, terima kasih Bu Kadek, luar biasa. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya dari siapa nih? Berikutnya dari Pak Subandi, Bu Eka April, sama Bu Eni. Siapa yang duluan? Pak Subandi, halo, masih on? Oh, Bu Eka April. Oke, Bu Eka April, silakan Bu Eka. Oh, Baik. ini. Baik, terima kasih. Sama seperti teman-teman CGP yang lainnya, saya pun sebenarnya membuat video, akan tetapi karena nanti terkendala di saat menampilkannya, makanya ini saya screenshot menjadi sebuah gambar. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang lain ketika membuat kesepakatan kelas, saya tanyakan terlebih dahulu kepada siswa apa yang mereka yakini, apa yang mereka akan mereka yakini di dalam kelas tersebut. Setelah mereka meyakini apa yang akan mereka lakukan di dalam kelas, baru kita membuat kesepakatan. Nah, salah satunya seperti yang dikatakan Bu Mar tadi, kita tidak boleh menggunakan kata yang berkonotasi negatif. Kita menggunakan kata yang berkonotasi positif. Tidak menggunakan kata dilarang. Dilarang, contohnya misalnya dilarang menggunakan HP atau gadget. Tapi kita lebih ke konotasi yang positif. Gunakan HP sewajarnya. Atau misalnya siswa menggunakan kata gadget seperlunya, bisa. Atau misalnya selanjutnya dilarang mencontek. Nah, jika saat pembelajaran ulangan atau kuis dan lainnya, ada saja siswa yang akan mencontek. Hindari kata dilarang, tapi gunakan kata jujur. Nah, hal-hal seperti itu yang disepakati oleh siswa. Kemudian karena kebetulan kesepakatan kelas yang saya buat itu ada di perhotelan, karena di perhotelan grooming yang sangat diperhatikan, maka saya membuat bersama siswa keyakinan kelas grooming. Artinya siswa bagaimana mereka memperhatikan penampilan mereka. Jika mungkin ada salah satu siswi yang tidak menggunakan arnet, mereka akan sadar dengan sendirinya karena itu yang diyakini. Saya tidak menggunakan arnet, maka secara otomatis ketika melihat keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat, secara otomatis siswa akan menggunakan arnet dengan sendirinya tanpa guru atau saya dan guru yang lain menyuruh atau menegur siswa tersebut. Demikian Pak Adi, mungkin kurang lebihnya sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bu Eka. Tetap pada kalimat yang positif untuk membangun budaya yang positif. Lanjut. Berikutnya Bu Eni atau ya Bu Eni, silahkan Ibu langsung saja. Baik Bapak, saya singkat aja dari gambar bisa berbicara. Nah, ini saya awalnya kasih nilai-nilai kebajikan, banyak nilai kebajikan anak-anak. Menulis dulu, saya arahkan untuk menulis dan secara general. Nah, kemudian saya minta anak-anak untuk membuat secara umum. Nilai-nilai kebajikan secara umum mereka mencoba membuat dan ketemu ini dia. Inovatif, kerjasama. Tadi itu dari misalnya tanggung jawab, misalnya saya mengerjakan tugas tepat waktu, masuk tanggung jawab. Jadi mereka mengklasifikasikan berdasarkan yang lebih rinci, ya. Misalnya kejujuran, misalnya nilai kejujuran, misalnya mengerjakan soal ulangan secara mandiri, tidak kerjasama, misalnya begitu. Nah, kemudian setelah itu, ketemulah dari semua itu mana yang akan disepakati. Nah, ini dia, menghargai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama aktif. Nah, ketemu, mereka mulai, oh ini Bu, setuju, jujur dalam mengerjakan ulangan, setuju. Ya, mereka lalu membuat. Dan inilah yang akan nantinya menjadi sementara dari nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, saya mengaplikasikan di 10 AK1 dan 10 PH6 kemarin. Sudah 2 kelas yang saya aplikasikan untuk keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan tetapi keyakinan kelas. Nanti ini akan berguna untuk
di segitiga restitusi. Ya, terima kasih Luar Bapak. biasa. Luar biasa, Bu. Nilai-nilai kebajikan. Lanjut yang terakhir, Pak Subandi. Masih on Bapak ya? Masih Badi. Mantap. Oke, lanjut. Seperti apa Pak pelaksanaan atau aksi nyata yang sudah Bapak lakukan di kelas? Diceritakan. Kelas di depan. Siapa yang operator yang slide-nya? Oke, mohon dibantu Bu Eni atau Bu Erna. Ini kelas yang sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya, keyakinan kelas. Bapak Ibu atau rekan-rekan, untuk keyakinan kelas yang saya buat untuk CIC ini adalah basicnya di PPKN ya. Sehingga keyakinan kelas itu kita lebih buat secara musyawarah mufakat ya, banyak komunikasi kira apa yang dibutuhkan alangkah sama anak-anak, pembelajaran yang seperti apa ya, sehingga kita menciptakan suatu kesepakatan dalam kelas itu sendiri. Dan yang kedua di sini adalah yang diambil kemarin adalah kelas 11 akad 3 ya, yang kita ambil, sehingga apa menjadi kesepakatan itu kita ditentukan di awal. Next. Berikutnya. Ya, gambar ini juga menunjukkan setelah terbentuknya keyakinan kelas, menunjukkan siswa itu merasa happy, ya, merasa bahagia, sehingga di sini dengan terbentuknya keyakinan kelas, kita sama-sama harus patuh kepada kesepakatan yang kita sudah buat. Salah satunya adalah masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai sesama teman, membuat suasana nyaman dalam pembelajaran. Seperti itu. Ya, sampai seperti itu, Bapak Ibu, rekan-rekan. Maria Solena. Baik, terima kasih. Luar biasa, Pak Subandi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan dari dan diskusi secara langsung tadi, sebenarnya paparan dan diskusi secara langsung tentang disiplin budaya positif yang coba dilakukan oleh teman-teman kita di CGP Angkatan 10. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman kita, bahwa dengan budaya positif kita mampu meningkatkan motivasi internal dari siswa kita sendiri, sehingga apa yang ingin kita capai di kelas itu, di sekolah itu, terutama pada diri siswa, akan menjadi insan yang sukses sesuai dengan visi misi sekolah kita, yang kompeten, inovatif, dan siap kerja. Luar biasa sekali. Jadi tetap semangat untuk teman-teman CGP yang sedang menempuh pelatihan saat ini. Mari kita bergerak, menggerakkan, tergerakkan, dan berhasil menggerakkan semuanya untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kita lagi sekali. Oke. Tanpa terasa, ternyata kita sudah targetnya 90 menit ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ternyata saking serunya diskusi, kita sudah lebih 15 menit nih kurang lebih. Bagaimana kawan-kawan, tetap semangat ya? Oke. Yang masih semangat, jempolnya mana? Jempol. Oke, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, biar waktunya juga efektif, izinkan saya untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi praktik baik, aksi nyata tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya bisa menular dan dilakukan oleh semua teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Mas Ubud, termasuk yang menonton nanti kegiatan ini. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita akhiri kegiatan ini dengan Pramo Santi dan salam yang lainnya. Om Santi, 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 Om. Terima kasih semuanya. Tetap Om semangat. Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
Ini koordinasi yang bagus di dalam kelas. Jadi di sini untuk apa? Untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kita harus berkoordinasi. Misalnya pada saat weekend kita tidak bisa hadir misalnya, minimal koordinasi dengan teman yang lain. Atau misalnya kita akan datang terlambat. Jadi seperti itu ya. Jadi di samping koordinasi juga di situ menunjukkan sikap saling menghormati. Jadi itu ya. Jadi itu salah satu contoh kelas impian dari pendapat beberapa orang. Nah, sekarang ingin kalian menuliskan keyakinan kelas yang seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi silakan dituliskan di kertas yang dibagikan. Nanti dituliskan kemudian akan kita tempel di depan. Jadi nanti kita akan simpulkan keyakinan mana yang akan kita pergunakan sebagai kesepakatan kelas nantinya. Ya. Oke, yang sudah boleh ditempelkan di depan. Silakan yang langsung ditempel. Oke, jadi sudah ada yang menuliskan datang sekolah tepat waktu, datang lebih awal pada saat tiket, kemudian datang tepat waktu saat belajar.
Demikianlah video berbagi praktik baik mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang telah saya lakukan di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.